Saya nggak setuju dengan Dokter Solihul tadi itu. Nah, Iya benar, perlu clear tapi nggak tiba-tiba bilang kayak ya Bu, jadi kalau ini nggak diambil ya 30% lah meninggal. 30% lah hidupnya kesempatannya. Dokter itu berkewajiban menangani pasien dengan keadaan gawat darurat. tapi pasien yang tadi yang obatnya sampai selemari itu sembuh apa dia jadi jualan obat itu, Dok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dr. Ziki Yombana, spesialis neurologi. Tentunya di Neurotalk, salah satu program podcast tentang kesehatan saraf dan khususnya neurologi yang dipersembahkan oleh Departemen Komunikasi, Media Sosial dan Edukasi Masyarakat, Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia. Panjang banget ya. Oke. Nah, jadi di podcast kali ini saya akan menyinggung sedikit tentang dua ilmu pengetahuan yang paling muncul pertama mungkin ya dalam sejarah manusia. Yang pertama adalah tentang ilmu kesehatan. Ilmu kesehatan itu diperlukan untuk manusia untuk dapat hidup dan meningkatkan kualitas hidupnya. Sedangkan ilmu hukum diciptakan untuk mengatur interaksi dari berbagai aktivitas manusia tersebut. Dan tentunya yang namanya sebagai manusia kita nih, mungkin kita pernah berurusan dengan masalah kesehatan, tapi saya tidak berharap bahwa Neuroners memiliki masalah dengan hukum. Untuk kali ini saya juga nggak sendiri tentunya ya. Saya ada 3 orang tamu spesial yang akan menemani saya ngobrol-ngobrol. Sebenarnya bukan saya ngobrol-ngobrol, kita semua ngobrol-ngobrol ya. Yang pertama adalah narasumbernya adalah Dr. M. Junaidi, spesialis neurologi, SH, Magister Hukum Kesehatan, advokat. Halo Dok, apa kabar? Baik, terima kasih. Gimana hari ini? Segar. Saya dengar dari Bandung Dokter ya? Iya, betul. Oke. Sudah sempat istirahat atau baru langsung ke sini nih? Istirahat tadi. Oh, saya pikir langsung ke sini Dok. Berarti udah siap juga buat kita ngobrol-ngobrol ya? Siap. Oke. Yang berikutnya adalah Brigadir Jenderal TNI Dr. Solihul Muhibi, spesialis neurologi, MSI Med. Apa kabar Dok? Selamat sore, kabar baik, merdeka. Saya perlu tanya nggak nih MSI Med-nya apa nih? Master segala ilmu medis. Bukan. Magister Science Medicine. Oke, Nah, itu ya. Ini adalah narasumber yang oke banget, kita akan bahas. Dan tentunya ada bintang tamu yaitu Mbak Putri Ayudhya. Apa kabar? Baik, Oke, alhamdulillah. Lagi sibuk apa sekarang? Latihan, sibuk sekolah, Oke. dan sibuk ngajar. Dan tentunya sibuk podcast sore ini ya. Oh benar juga. Ya, baik. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol tentang masalah kesehatan dan masalah tentang hukum ya. Untuk masuk pertanyaan pertama, saya akan bertanya tentang masalah kita sebagai dokter ya, Dr. Solihul atau Junaidi ya. Yaitu sebetulnya sebagai dokter, kewajiban-kewajiban apa sih yang harus kita lakukan kepada masyarakat? Ya kan? Silakan, Dr. Junaidi atau Dr. Solihul duluan. Senior dulu. Boleh. Boleh. Iya. Oke. Apa Atau mau gini diundi? aja, saya dulu. Boleh, silakan. Ini nanti biar kekurangannya ditambahi oleh yang senior. Nah, itu. Sebagai dokter untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Itu pada dasarnya kita sudah diatur oleh beberapa aturan yang ada. Kalau dibilang kita diatur itu ada aturan undang-undangnya, ada kalau yang dulu biasa kita sebut sebagai kodeki. Nah, kode etik kedokteran Indonesia. Kita sebagai dokter itu kadang-kadang kita itu kalau ada yang namanya aturan-aturan itu kita anggap sebagai mempersulit ya. Mengekang seolah-olah. Ya. Nah, padahal menurut saya, yang namanya aturan-aturan itu sebetulnya dibuat supaya kita menjadi gampang. Nah, di dalam undang-undang tentang pelayanan kedokteran dan kodeki itu sudah diberikan tuntunan bahwa yang namanya dokter itu harus bisa memberikan pengobatan yang terbaik dari dirinya. Nah, itu satu, usaha yang terbaik. Kemudian yang dilanjutkan lagi, yang lebih penting lagi, pelayanan yang diberikan itu adalah pelayanan yang betul-betul sudah terstandarisasi medis, profesional. Jangan lupa kalau kita tahu pengobatan satu ini ada A sampai Z, tidak semuanya itu cocok dengan pasiennya. Kita harus memilihkan orang ini cocoknya A sampai B saja.
sama penyakitnya, beda personilnya, maka beda. Jadi ada tepat pengobatannya, tetapi juga tepat untuk orang yang membutuhkannya. Sebatas apa dia tepatnya. Itu yang seharusnya kita lakukan. Tidak boleh kemudian semuanya dianggap sama. Mungkin itu juga bisa nanti menjawab kalau anak-anak muda zaman sekarang itu katanya artificial intelligence. Nanti dokter itu hilang. Enggak lah, enggak akan hilang. Karena kasusnya sama, umurnya sama, sosial ekonominya beda itu. Jadi pilihan masing-masing sangat berbeda. Disitulah letak seni daripada pengobatan. Mungkin itu, Dok. Artinya tidak pernah kehilangan yang namanya human touch. Harus ya itu ya. Oke. Sangat komprehensif. Sangat. Gitu. Oke. Kalau Dr. Junaidi. Ya, itu saya menambahkan ya tadi sesuai dengan Iya, Dok. perintah Pak Jenderal. Nah. Senior. Dokter itu kalau zaman dulu kan seni ya, bahasa Belandanya kan artsen. Jadi seperti yang dikatakan beliau, orangnya sama, keluhannya sama, obatnya bisa beda. Ya, itu seni ya, seninya dokter itu di situ. Makanya zaman dulu itu istilahnya kan jam bicara, bukan jam praktek. Kalau sekarang kan jam praktek. Beda antara jam bicara dengan jam praktek. Dari bicara, dari anamnesa, kita sudah bisa menemukan mungkin 60% atau 80% diagnosa kita sudah bisa tegakkan itu dengan anamnesa, dengan itu. Makanya zaman dulu namanya jam bicara, kalau sekarang jam praktek. Saya kira itu. Jadi artificial intelligence tidak akan bisa menghilangkan peran dokter. Karena walaupun mungkin sudah bisa dibuat robot yang menyerupai dokter, tapi seni itu nggak bisa dibuat. Seni itu kan harus ada di dalam diri manusia, bukan dalam diri robot. Saya kira Ada rasa di situ ya, ada rasa. Ada rasa, Oke, betul. ya baik. Kalau dari Mbak Putri, kalau dari ceritanya dokter memiliki kewajiban atau menangani seperti itu, dari pihak yang menggunakan apa gimana cara ngomongnya? Menggunakan jasa kesehatannya memakai jasa kesehatan itu gimana? Sebenarnya itu sudah tercapai atau belum sih? Dan apakah cukup hanya itu dari sisi pengguna pelayanan gitu ya? Kalau dari segi konsumen, Konsumen. klien. Nah, monggo. Kalau dari segi klien kita selalu berharap ketika dengar kata dokter gitu ya, harapannya memberikan solusi atas permasalahan kesehatan. Tergantung permasalahannya sakitnya apa gitu. Kalau saya dari psikologi tentunya kesehatan jiwa gitu. Tapi ternyata saya baru dengar sekarang bahwa setiap dokter memang punya caranya sendiri, punya analisanya sendiri gitu. Mirip banget sebenarnya dengan teman-teman psikolog dan psikiater gitu, bahwa ini seni banget gitu ya. Dan buat saya jadi menenangkan ketika ada definisi seperti ini gitu, karena seringkali dari pengalaman yang sudah-sudah gitu, saya kan golongan tua percucuan keluarga saya, jadi angkatan di atas saya, golongan bapak dan ibu, kemudian mbah yang masih 93 tahun, kami dekat sekali dengan dokter, jadi rutin gitu ke dokter. Dan permasalahan kesehatan yang rutin ditemukan oleh angkatannya bapak ibu saya dan saudara-saudaranya, kita sampai hafal, oh kalau ini obatnya ini gitu, seolah-olah obatnya template. Nah begitu denger ini jadi sesuatu yang menarik lagi nih dok buat saya. Kayaknya ini alamat saya belajar banyak hari ini. Oke, asik, kita belajar banyak sama-sama ya. Jadi memang tadi disebutkan kan tentang pengobatan itu sangat, istilah gampangnya apa ya, tailor made ya, sangat personal banget. Ya seperti penjahit ya, cara memotong kebaya sama ya, tapi beda badan kan ukurannya pasti beda, ya kan. Nah itu. Tapi ada satu lagi mungkin yang perlu juga ya, Dr. Soleh, Dr. Junaidi ya. Kita bukan hanya bicara tentang praktek mengobati, tapi di situ ada sisi gimana cara mendapatkan solusi si pasien. Solusi itu bukan hanya dengan obat tentunya kan ya, dengan saran, dengan bagaimana cara preventif, edukatif segala macam itu ya. Dan tentunya di sini penting juga masalah komunikasi. Nah, itu kan ya. Masalah komunikasi ini juga sebenarnya agak-agak tricky ya, agak-agak sulit. Kita bicaranya gampang, tapi prakteknya agak sulit karena di sini ada di mana seorang dokter yang berbicara bahasa medis, sekolah sekian tahun, belasan tahun, bahkan puluhan tahun di dunia kedokteran dengan bahasa yang itu juga
tapi harus menjelaskan ke orang awam yang tidak bisa connect atau istilahnya beda server ya, roaming jadinya. Nah ini, ya gimana dari para dokter sekalian, Dokter Junedi dan Dokter Solihul? Yang namanya komunikasi itu apalagi ini kalau kita ngelihat teman-teman sejawat dokter, saya rasa cukuplah bisa mengerti. Sayangnya orang yang pinter, dokter itu banyak yang dikatakan pinter. Sayangnya orang yang pinter itu ada 2 kategorinya. Bisa menjelaskan sesuatu yang sulit jadi gampang, itu dikatakan pinter. Tapi sesuatu yang biasa-biasa dijelaskan jadi rumit, itu juga pinter. Kita itu jadi ikut yang mana? Sebaiknya yang diambil itu yang pertama tadi, yang sulit kayak apa tapi dijelaskannya menjadi lebih mudah. Tentu saja di dalam melaksanakan itu ada beberapa hal yang perlu kita sadari. Satu, untuk dokternya, ya tentu saja dokternya harus mengerti betul keadaan pasiennya. Yang kedua, yang penerima pesan. Kalau penerima pesan itu kemudian sudah ada bibit yang kelihatannya tidak cocok, dia sudah dapat informasi yang keliru, maka pesan itu akan menjadi sulit diterima. Mispersepsi. Apalagi sudah digosok-gosok sama ini ke sana saja, soalnya di sana bisa cepet gitu. Sedangkan yang diterangkan oleh dokternya, ini Bu, sekian hari baru nunggu, nanti obatnya baru stabil, kemudian bisa dievaluasi setelah sekian hari. Itu akan dianggap tidak bisa menyampaikan pesan. Satu lagi, tentu saja pesan itu sendiri. Kalau pesannya itu sulit, umpamanya sudah sakit jantung, sakit gula, darah tinggi, ngerusak ginjal, ada jantungnya gangguan, kena stroke, disuruh menjelaskan dengan 5 menit itu ya nggak bisa. Jangan simplifikasi sesuatu yang memang Jadi 3 hal tadi diharapkan kami dari bagian yang memberikan pelayanan itu bisa tersampaikan. Bisa itu biasanya kalau sudah agak sering ketemu. Tidak hanya seperti kunjungan sekali. Nah, pelayanan yang terus-menerus bisa ketemu waktu cukup panjang itu juga menjadi faktor penyulit juga. Di mana kalau ada di poliklinik kita ditunggu 30 pasien, 40 pasien yang harus kita kerjakan dalam waktu 4 jam, jam 8 sampai jam 12, ya dibagi saja itu berapa. Kalau kebanyakan artinya bisa ya kerjanya 25 jam gitu. Ya. Seperti 25 jam per hari. Nah itu dia. Jadi memang banyak faktor sebenarnya ya. Tapi itu dari dokter barangkali bisa diutangi 1 jam sehari. Tapi saya kasih bunga. Pinjam 100. Itu ada tetapi kalau memang itu kekurangan-kekurangan itu kita baik dari pemberi pelayanan, kemudian yang penerima pelayanan itu punya iktikat untuk saling bertemu, tidak punya persepsi yang tidak baik, tentu saja itu bisa. Ya. Beberapa kali nanti akan kita betulkan. Ada chemistry lah istilahnya gitu. Oke. Kalau Dr. Junedi gimana masalah komunikasi ini? Saya nggak setuju dengan Dr. Solihul tadi itu. Nah, dokter bukan orang pintar karena pasien kan umumnya cerita ya, saya sudah berobat ke orang pintar, baru ke dokter kan gitu. Jadi dokter mungkin letaknya di atas pintar. Hampir pintar gitu. Atau di bawah pintar, sub pintar ya. Komunikasi itu yang gagalnya komunikasi antara dokter pasien itu memang sering menimbulkan masalah hukum. Oke. Ya itu sering dan itu memang seolah-olah menjadi kata-kata yang mudah. Jadi kalau ada orang berselisih dengan dokter, masalah pelayanan dokter, itu larinya ke ini pasti miskom ya, gagal komunikasi kayak gitu. Memang komunikasi itu tidak semudah yang dikatakan. Jadi cara penyampaian, kemudian suasana batin, suasana orangnya, waktu ya, 5 menit suruh nerangin
komunikasi nggak bisa. Tapi ada juga dokter yang pendiam, memang dia tidak suka bicara. Itu juga menimbulkan tadi itu salah komunikasi. Jadi pasien yang harusnya dijelaskan, misalkan nih di IGD ya, instalasi gawat darurat, dokter sudah meriksa, sambil menunggu hasil laboratorium, dokter harusnya ngomong, Pak nunggu 30 menit, nanti setelah ada hasil saya akan datang lagi untuk menerangkan. Kalau dokter itu setelah meriksa, kemudian dia merintahkan pemeriksaan laboratorium terus dia pergi tanpa penjelasan pada pasien, pasien merasa ditelantarkan. Iya. Dan itu menjadi masalah hukum juga karena dia merasa ditelantarkan, apalagi selama dalam penelantaran itu bisa terjadi macam-macam hal. Ya, misalkan katakanlah meninggal dalam waktu menunggu hasil laboratorium, itu bisa juga dianggap sebagai penelantaran seperti itu. Ya, baik. Jadi itu yang jadi masalah gitu ya. Kalau dari Mbak Putri sendiri, ada nggak yang kira-kira bisa dijadikan pengalaman ketika sedang bersinggungan dengan masalah dunia kesehatan seperti itu? Entah mungkin ke dokter, ke rumah sakit. Kok ternyata, kok rasanya gini ya? Kok saya nggak serak apa gimana, itu boleh di-sharing? Oh iya, waktu saya dihubungi juga saya udah bilang, tapi pengalaman saya nggak baik nih sama kedokteran dan rumah sakit, saya bilang gitu. Terutama dalam waktu dekat, ayah saya belum lama meninggal. Tahun kemarin kalau saya nggak salah, kita sampai bingung. Memang ada beberapa hal yang buat saya waktu itu jadi harus duduk dan meeting betul-betul gitu dengan, ya saya menghargai itikat baiknya untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan saya gitu. Mungkin saya juga orangnya lumayan kritikal, jadi begitu ada yang kok gini, saya nanya kemudian gitu. Kayak misalnya sesimpel bahwa ternyata kalau dijumlahin kok angkanya beda gitu. Pernah kejadian. Kemudian terus waktu itu ada lagi yang karena kita kan tahu, kita sebenarnya tahu secara company, ini kan bisnis kesehatan sebenarnya ya. Gitu. Kita tahu secara company rumah sakit juga punya prerogatif untuk menentukan harga obat misalnya atau harga layanan. Kita paham itu gitu. Tapi ketika tiba-tiba misalnya dalam keadaan yang sangat menekan, waktu itu kejadiannya memang ayah saya masuk kondisinya kritis, saya nggak ada di situ, saya di luar kota sedang syuting, kemudian yang ditanya ibu saya, ditanya kan kayak, hah gimana? Aku mesti gimana gitu? Aku nggak ngerti baca nama obatnya, ya aku nggak ngerti gitu. Kita nggak ada yang orang kedokteran gitu, bukan orang kesehatan. Kalaupun iya, bukan persoalan obat-obatan gitu yang kami paham. Ya paling obat sederhana. Tapi kalau yang udah sampai istilah-istilah yang berat, kami nggak ngerti gitu. Kemudian di saat seperti itu, ya kalau misalkan ibu nggak mau, nggak apa-apa gitu. Terus, tapi kalau misalkan dikasih obatnya gimana? Ya kita nggak tahu, kita nggak bisa tanggung jawab gitu ya. Oke. Terus kan saya juga, dan saya baru dengernya kemudian gitu karena, tapi ketika ibu saya telepon, saya tahu kegelisahannya adalah dana. Meskipun saya nggak ada juga dananya gitu, tiba-tiba waktu itu ketahuan 90 juta gitu. Dari mana 90 juta gitu kan? Tapi buat saya ya sebagai anak, saya cuma bisa jawab nggak apa-apa, duit nggak masalah, duit bisa dicari. Tapi kalau menurut ibu ini perlu, menurut orangnya bilang bahwa ini perlu untuk bapak, ya nggak apa-apa, ambil. Gitu. Terus setelah itu selesai, baru kemudian saya pulang, terus kemudian saya lihat listnya. Sebentar, kok ada? Saya lihat ada yang aneh, tapi saya nggak tahu apa gitu. Jadi satu-satu harus ditelusuri gitu kan. Meskipun nggak tahu nama obatnya, tapi bisa dicari secara internet. Oke, harganya berapa? Saya minta penjelasan kenapa harga yang saya kumpulkan, yang saya tahu beda dengan harga rumah sakit. Ya kalau dijawab misalkan iya, tapi kebijakan rumah sakit dengan biaya layanan, biaya distribusi segala macam, jadi kami ada kenaikan biaya sekian. Nggak apa-apa dijelasin aja saya butuhnya, dan butuh diberitahu juga ke ibu saya. Kan beda ngasih tahu ke saya, ngasih tahu ke ibu saya. Nah menurut saya itu perihal komunikasi yang sangat penting. Dan saya bilang, loh kalau pihak rumah sakit pasti bukan sekali menghadapi situasi yang genting, dan pasti mempertimbangkan dong keadaan mental keluarga pasien. Pada saat ditanya kayak gitu, itu kan jadi kayak ditodong. Kita mengerti bahwa butuh konfirmasi, kita mengerti bahwa butuh tanda tangan kita untuk, karena pasti ada resiko yang ini. Tapi ya bayangkan ibu saya usia 60 tahun dalam keadaan kayak gitu,
itu kan ditekan gitu jadinya rasanya. Ya saya mengerti mungkin dari tim juga sudah bicaranya baik-baik, tapi dalam keadaan begitu kan beda ya kondisi mental keluarga. Jadi ya buat saya jadi berhati-hati sekali kalau ke dokter gitu. Kalau dari Mbak Putri ini, yang diharapkan dari seorang dokter, kita bicara bukan pada saat kritis ya misalnya ya, kita datang ke poliklinik, ketemu one on one gitu dengan dokternya. Yang diharapkan tuh dokter itu komunikasinya seperti apakah? Apakah misalnya, saya giring sedikit, apakah penampilan itu perlu untuk seorang dokter untuk membuat pasiennya comfort? Atau bagaimana cara gestur komunikasinya itu, apa yang diharapkan sih dari seorang pasien sebetulnya? Saya pikir setiap orang beda. Ya. Buat saya clarity penting. Buat ibu saya menenangkan penting. Kita selalu bilang komunikasi itu kayak sesuatu yang abstrak. Karena banyak konteksnya, banyak faktornya. Tapi buat saya yang harus checklist gitu ya, buat saya adalah satu yang wajib-wajib nih. Kejelasan itu wajib kalau buat saya. Penampilan, oke, saya mungkin lebih suka kalau dokternya rapi, terlihatnya bersih gitu ya, dan ready. Kalau misalnya dokternya datang tapi kelihatan bahwa they're in their head gitu, kayak sibuk sama pikirannya sendiri, banyak banget pasien saya ini terus kayak buru-buru. Ya saya tahu dokternya laris banget gitu, tapi ya mbok ya kalau ngobrol ya dilihat gitu pasiennya, atau ya bener-bener bukan buru-buru. Saya percaya kalau dokter perlu tegas. Saya juga ada dokter yang saya suka banget waktu itu menangani ayah saya, galak, tegas gitu. Tapi menurut saya untuk ngobrol dengan ayah saya butuh orang yang seperti itu. Jadi oke banget. Kemudian dengan ibu saya, waktu itu ada dokter juga yang ngobrolnya menurut saya lebih menenangkan dan lebih filosofis in a way. Menarik bahwa meskipun harus clear tapi bisa bilangnya sederhana bahwa ibu jangan khawatir, Allah sudah kasih kita tubuh yang luar biasa, bahwa tubuh kita punya kemampuan yang luar biasa untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Buat saya itu menenangkan sekali. Bahkan buat saya yang scientific itu menenangkan sekali dan itu masuk akal. Jadi ya ibu saya juga jadi lebih besar hatinya, dan kita tahu bahwa ada hubungan yang besar antara kesejahteraan psikologis dengan kesejahteraan fisik. So jadi ya semangat sembuhnya lebih besar gitu. Jadi ibu saya selamat, bapak saya tidak. Jadi pengalaman saya dengan dokter ya it's a mixed feeling, dan buat saya ini juga jadi kekayaan pengetahuan yang buat saya penting gitu. Karena jadi kita kan pasti akan terus butuh dokter, kalau menurut saya butuh bantuan kesehatan. Itu saya tidak menilai itu. Sehingga dalam memilih dokter nomor satu buat saya yang komunikasinya jelas dan nggak membuat harapan terlalu tinggi, nggak tiba-tiba bilang bikin down gitu ya. Nggak tiba-tiba bikin down. Iya benar, perlu clear tapi nggak tiba-tiba bilang kayak ya Bu, jadi kalau ini nggak diambil ya 30% lah meninggal. 30% lah hidupnya, kesempatannya. Nggak tiba-tiba ngomongnya gitu karena ibu saya mengalami itu. Nungguin bapak terus ibu saya digituin kayak, "Ibu kan," terus telepon aku yang ya aku mesti ngomong apa? Nah, kan kita keluarga juga mikir. Nah, buat saya sekali lagi untuk dokter dalam komunikasi kejelasan pemberian informasi penting, empati penting sekali. Ya. Apa mengenai tadi dikatakan itu. Gini Mbak Putri. Iya, Pak. Kita ini bekerja, kami dokter yang resmi Mbak Putri ya. yang anu lah, yang ada SIP, yang kerja di institusi resmi itu diikat oleh aturan yang seperti yang saya sampaikan tadi. Pemirsa YouTube juga harus tahu bahwa rumah sakit dokter itu berkewajiban menangani pasien dengan keadaan gawat darurat, apapun keadaannya. Rumah sakit sehebat apapun, kalau ini sesuatu yang mengancam jiwa, harus ditangani. Bahkan kalau nggak bisa bayar. Ini baiknya pemerintah kita. Hal yang seperti itu, untuk keadaan darurat bisa diklaimkan BPJS. Itu kewajiban dan itu nggak apa-apa, harus itu. Tetapi yang namanya keadaan darurat itu yang netepkan dokter. Orang yang berdarah-darah jatuh di aspal sepeda motor, seret, merah semua. Darurat belum tentu. Pasien yang tenang, diam saja, loh, nadinya kecil, tipis, kemudian intensinya, ini darurat. Nah itu yang darurat. Jadi kita bersyukur
bahwa pemerintah itu bagaimanapun juga memihak kepada penduduknya, kepada rakyatnya, penduduknya ya. Itu ada dan itu ditanggung. Gak usah takut sama itu. Yang jadi permasalahan mungkin saya highlight di sini adalah ada miskomunikasi tadi itu ya. Memang saya setuju tuh, komunikasi itu tricky dan bentuknya abstrak ya kan. Kebetulan saya mahasiswa komunikasi. Ya kan. Jadi memang komunikasi itu secara teorinya adalah siapa berbicara apa kepada siapa, menggunakan media apa, mengharapkan efek apa. Ya. Kalau itu semua lancar, oke, aman. Tapi di situ sering ada gangguan, masalah bahasa, masalah segala macam, empatinya kurang segala macam, itu disebut noise ya. Nah itu yang agak-agak kadang ya, bukan agak-agak, itu bisa menjadi celengan yang akan jadi door di kemudian hari itu ya, mungkin itu kan ya. Nah kondisi ini juga mungkin yang bisa membuat neuroners dan beberapa orang itu akan kok kurang struck saya sama ini ya, akhirnya dipindah ke dokter lain. Padahal penyakitnya sudah ketahuan tapi dipindah-pindah terus ya, kita sebut dengan istilah shopping dokter ya. Nah untuk shopping dokter nih saya mau tanya pendapat Dr. Junaidi, gimana itu dok? Ya memang hak pasien untuk mencari dokter yang cocok ya. Dokter itu ibarat koki ya, ibarat juru masak. Banyak penjual bakso tapi saya senangnya bakso yang buatan ini, warung ini misalkan seperti itu. Dokter juga sama. Jadi dokter tuh kalau awam istilahnya cocok-cocokan. Cocok, dia enak komunikasi di situ. Bukan jodoh-jodohan dok ya? Bahaya ya. Nah, kemudian second opinion, third opinion itu ada sebetulnya sih penerjemahan yang benar dari second opinion adalah pertanyaan atau dokter satu bertanya pada dokter yang lain, boleh satu level, boleh yang lebih tinggi, untuk menanyakan apakah diagnosis saya ini udah benar belum. Dokternya yang tanya, bukan pasiennya. tanya. Nah ini menarik nih, Ya. karena selama ini kan second opinion kan anggapannya adalah pasiennya ya. Betul. Nah kalau pasien yang mencari sendiri itu bukan second opinion, itu ya istilahnya dia mencari mana yang pasnya bagi dia kayak gitu. Sebenarnya kalau second opinion itu begitu. Jadi si dokter bertanya pada teman sejawatnya tentang pasien itu, tentang diagnosanya dia menurut versi dokter A, yang bertanya dia tanya pada dokter yang teman sejawatnya atau yang lebih tinggi, apakah diagnosa saya terhadap pasien ini seperti ini betul atau tidak, seperti itu sebetulnya. Itu istilah yang benarnya seperti itu. Jadi opini si dokter. Ya, opininya itu benar nggak, diagnosisnya benar nggak. Nah itu, jadi shopping dokter di Indonesia karena BPJS-nya belum fix beneran. Jadi si pasien boleh atau bukan punya hak ya. Pasien sering mencari sendiri. Oh di sana dokternya katanya bagus, silahkan datang. Dokter ini bagus, silahkan datang. Nah akhirnya shopping dokter. Ada pasien yang pernah berobat ke saya itu obatnya 1 lemari karena obatnya waktu itu ditanggung oleh perusahaan. Dia berobat ke dokter A yang kata orang bagus, dapat obat, diminum sehari 2 hari nggak cocok. Ganti lagi. Ternyata memang pasien ini perlu komunikasi sebetulnya yang panjang, yang bisa menerima penjelasan dari dia itu, dan itu yang tidak ditemukan oleh banyak pasien di Indonesia, sehingga ya itu mengurangi juga. Iya betul. Sehingga orang banyak yang beralih ke luar untuk supaya mendapat penjelasan yang lebih jelas kayak gitu. Itu. Tapi pasien yang tadi yang obatnya sampai selemari itu sembuh apa dia jadi jualan obat itu dok? Oke, baik. Mungkin saya mau nanya sama Mbak Putri satu lagi nih untuk segmen yang ini gitu ya. Itu pernah nggak sih jadi shopping dokter, pelaku shopping dokter? Shopping dokter mungkin yang disebut dengan shopping dokter itu kalau satu dokter pindah ke dokter lain atau harus beberapa dokter? Minimum berapa dokter nih? Di dokter sama ya, saya iya, lebih dari 2 deh. Ini ya? definisi yang saya bikin hari ini loh ya. Oh gitu. Saya juga nggak tahu. Baru pernah dengar di shopping dokter. Boleh. Okay. Boleh, nggak apa-apa, boleh. Kita populerkan, kita viralkan. Nggak apa-apa, shopping saya dokter. hostnya kok ya. Boleh. Oke. Sah. Gak tahu ya, kalau kejadian kemarin ibu saya tipe yang lebih senang satu dokter sudah itu saja. Iya. Bapak saya enggak, tipe yang suka penasaran, cari risetnya banyak, jadi nyoba ini segala macam, coba terus gitu. Jadi secara sadar shopping dokter enggak, kalau saya pribadi, tapi saya agak lebih sabar biasanya kalau
kalau dari satu dokter kita tunggu dulu gitu. Tapi kalau sampai waktu yang kita perkirakan atau sudah dikatakan nanti dalam 3 hari ini harusnya gatal-gatalnya hilang nih gitu. Tapi kok nggak hilang, malah jadi tambah merah gitu. Oke, it's time untuk kita cari dokter lain gitu. Kalau misalkan ternyata kok tiba-tiba diagnosisnya beda banget ya gitu. Terus kayak kita harus cari yang lain gitu. Tapi khas generasi X. Sangat logik. Yes, habis apalagi bersandarnya kalau bukan data ya gitu sekarang. Ya jadi kalau shopping dokter aku nggak tipe yang shopping dokter. Gitu ya. Tapi memang ada teman-teman yang kayak gitu. Iya, kemarin tuh di sini tuh ada ini, di sini ada ini juga. Ini katanya ini oke loh, lebih cepat loh gitu. Nah, tapi lebih cepat saya setuju dok bahwa lebih cepat itu justru patut diwaspadai. Nah, Jadi iya. banyak pertanyaannya. Saya sedikit ingin nambahkan mengenai shopping dokter. Menurut saya shopping dokter yang kriteria dari dokter Ziki tadi ya. Yang lebih dari 2. Ya boleh lebih dari 2. Boleh. Itu tidak selalu jelek loh. Karena gini, seseorang itu kalau kemudian dikatakan ada sakit yang berat, tentu saja dia itu akan masa sih gitu. Mencari penguatan ke dokter yang lain. Apa nggak boleh? Sangat boleh. Itu untuk menguatkan. Tetapi kalau kemudian di sini sama, wah sini enggak. Nah itu yang kemudian enggak boleh. Kalau memang yang tadi itu untuk mencari penguatan atau masih menghilangkan keraguan, tetapi kemudian menjadi denial. Kalau sudah beberapa dokter ngomong bagus ini, kemudian dia masih muter, itu denial. Iya. Betul. Oh, iya. Setuju. Denial itu nggak boleh, itu penyakit. Jadi kalau sesuatu yang besar kemudian dihadapi dengan begitu, sebagai dokter nggak usah tersinggung lah. Iya. Dokter yang baik itu adalah dokter yang tahu ujungnya dia kemampuan itu sampai di mana. Sehingga kewajiban dokter yang baik tadi adalah dia harus merujuk pada kasus yang dia tidak sampai tahu batasnya. Oh saya dokter spesialis neurologi. Begitu telinganya ada keluar netes airnya, meskipun dulu dokter umum itu bisa ngobati, tetapi di situ ada dokter spesialis THT, maka kami harus merujuk. Dokter yang baik itu harus tahu ujung kemampuannya sampai di mana. Jadi kalau ada dokter itu ditanyai, wah kalau yang itu saya belum tahu. Itu dokter yang pintar. Iya. Bukan dokter yang ditanyai apa saja, jawab terus habis. Nggak taunya Ngarang. nggak karuan. Iya, iya. Baik, jadi yang namanya shopping dokter itu memang itu bukan hanya karena dokternya bermasalah dari sisi si dokternya, tapi bisa jadi memang si pasiennya juga yang memang punya hak gitu ya. Ya itu, jadi memang bukan, bisa juga pasien yang bermasalah tanda kutip. Misalnya udah dibilang ini nggak kenapa-napa, karena saya pernah punya pasien seperti itu. Dia udah kemana-mana bilang nggak kenapa-napa. Saya bilang nggak kenapa-napa nih. Balik lagi saya bilang nggak kenapa-napa. Akhirnya saya nanya, ibu maunya sakit apa? Malah praktek berarti praktek yang salah, yang tidak benar. Yang harusnya operasi kaki kanan yang dipotong kaki kiri, misalkan seperti itu. Definisi mati batang otak tuh apa sih pertama ya? Yang kedua, siapa yang bisa menentukan mati batang otak? Kalau misalnya mati batang otak nih, sudah dinyatakan mati batang otak seorang pasien, sudah dibilang ke keluarganya, tapi keluarganya denial, saya nggak mau cabut.